Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Komaria dari Prodi Tadris Matematika Universitas Ibrahimi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar tentang media pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Sedangkan secara terminologis, yaitu suatu alat yang berfungsi dan digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Selanjutnya yaitu media menurut para ahli. Menurut The Association for Educational Communication and Technology pada tahun 1997 menyatakan bahwa media merupakan apa saja yang digunakan untuk menyalurkan informasi. Selanjutnya yaitu menurut Superman. Menurut beliau, media merupakan alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Yang ketiga yaitu menurut Umar Hamalik. Menurut beliau, media merupakan sesuatu untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses komunikasi antara guru dengan siswa. Sebagai proses komunikasi, pembelajaran sering dihadapkan berbagai hambatan yang dikenal dengan barir dan noise. Nah, jadi media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Nah, pendapat itu menurut Sanjaya. Nah, sedangkan menurut Yudi Munadi, media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu media visual. Semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Salah satunya yaitu papan tulis atau sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata. Yang kedua yaitu media audio. Semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera telinga atau kuping, seperti halnya musik dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu penggabungan antara media visual dengan media audio yang dinamakan dengan media audiovisual, yaitu semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat dua panca indera yaitu mata dan telinga. Yang keempat yaitu media multimedia, yaitu sarana atau media yang menggabungkan antara teks, gambar, audio, video, dan animasi. Selanjutnya yaitu klasifikasi media pembelajaran. Nah, dilihat dari ciri dan bentuk fisiknya, media pembelajaran itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu media pembelajaran dua dimensi atau yang biasa dikenal dengan media yang ditampilkan atau yang bisa dilihat dalam satu arah atau satu sisi, seperti halnya foto, grafik, peta, papan tulis, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu media pembelajaran tiga dimensi atau yang biasa kita sebut dengan media pembelajaran yang bisa dilihat dari segala arah, baik dari segi panjang, lebar, dan tingginya. Salah satunya yaitu patung, model, kursi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu media pandang diam atau still picture. Adalah media yang menggunakan media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam atau tidak bergerak, seperti halnya lukisan, gambar alam semesta atau binatang yang diproyeksi dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu media pandang gerak atau motion picture. Adalah media yang menggunakan proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, misalnya media televisi, film, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu media pembelajaran yang dilihat dari segi unsur pokoknya. Yang pertama yaitu media audio, yaitu media yang menghasilkan bunyi, seperti tape recorder, radio, dan kaset audio. Selanjutnya yaitu yang nomor 2, media visual, baik yang 2 dimensi maupun 3 dimensi.
Yang ketiga yaitu media audiovisual, yaitu media yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam satu unit. Selanjutnya yaitu media pembelajaran yang dilihat dari segi penggunaannya. Yang pertama yaitu sederhana atau konvensional. Misalnya peta, simbol-simbol grafis, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu modern atau kompleks, seperti halnya komputer yang digabungkan dengan media elektronik dan lainnya. Dan selanjutnya yaitu hambatan dalam proses belajar. Dalam sebuah proses pembelajaran, pasti ada yang namanya hambatan-hambatan yang harus kita lalui. Nah, hambatan di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu hambatan psikologis. Nah, hambatan psikologis itu ada kejenuhan, kecerdasan, motivasi, minat, bakat, lingkungan, dan lain sebagainya yang dapat menghambat diri kita untuk belajar. Yang kedua yaitu hambatan fisik. Nah, hambatan fisik ini itu berasal dari diri kita sendiri, seperti halnya kelelahan fisik, kelelahan mata penglihatan, dan kelelahan pendengaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu hambatan kultural. Nah, hambatan ini berasal dari budaya belajar atau kebiasaan yang ada di masyarakat kita. Seperti halnya kurangnya disiplin belajar mandiri, inisiatif, dan kurangnya percaya diri. Selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran yang pertama yaitu sumber belajar. Nah, sumber belajar ini dapat memberikan informasi tentang materi yang dipelajari oleh siswa. Yang kedua yaitu fungsi manipulatif, yaitu suatu fungsi yang dapat memanipulasi keadaan sesuai apa yang diharapkan pada tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu fungsi fiksatif, yaitu fungsi yang berkenaan dengan kemampuan suatu media untuk menangkap atau menampilkan kembali kejadian yang sudah lama terjadi atau bisa disebut dengan kemampuan merekam. Yang selanjutnya yaitu fungsi distributif, adalah fungsi yang berkaitan dengan jangkauan yang bisa didapat melalui media pembelajaran. Misalnya, dengan media proyektor pembelajaran bisa dilakukan secara lebih luas karena bisa mencakup ruangan yang lebih luas. Yang kelima yaitu fungsi semantik, yaitu berkaitan dengan istilah, simbol, atau kata. Yang keenam atau yang terakhir yaitu fungsi psikologis, adalah fungsi yang berkaitan dengan atensi, afektif, kognitif, imajinatif, dan motivasi. Selanjutnya yaitu karakteristik media pembelajaran. Nah, karakteristik media pembelajaran ini dikutip dari pendapat Santiasa pada tahun 2007. Yang pertama yaitu ciri fiksatif, yaitu media pembelajaran yang harus memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu kejadian. Yang kedua yaitu ciri manipulatif, yaitu media pembelajaran dapat menampilkan kembali kejadian yang telah disimpan sebelumnya dengan memberikan modifikasi seperlunya sehingga dapat menunjang proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu ciri distributif, adalah media pembelajaran memiliki kemampuan untuk menjangkau khalayak yang jumlahnya besar dalam satu kali penyajian secara serempak. Selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran ini dikutip dari pendapat Sujana dan Rifai. Yang pertama yaitu mengajar akan menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua yaitu makna materi pelajaran akan lebih jelas sehingga dapat dipahami oleh siswa. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak hanya narasi verbal melalui kata-kata yang disampaikan oleh guru. Yang keempat yaitu siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, karena tidak hanya mendengarkan deskripsi guru saja, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan, serta lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh media pembelajaran. Tapi karena saya adalah prodi Tadris Matematika, maka yang saya masukkan di sini adalah media pembelajaran matematika. Nah, bisa dilihat ya contohnya. Nah, itulah tadi beberapa materi tentang media pembelajaran. Bagaimana?
bisa diterapkan ya. Nah, akhir kata dari saya, apabila ada kesalahan kata atau pelafalan kata dalam video kali ini, saya mohon maaf dan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.